Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1081 akan segera rilis minggu ini karena minggu lalu sudah libur. Dan kira-kira bagaimana alur cerita di chapter depan? Ya, mari kita bahas dalam video ini. Sebelumnya pada chapter 1080 diperlihatkan penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan SWORD ke markas bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Sementara ini taktik dan strategi yang dijalankan oleh mereka berhasil dengan baik, hingga Maki Digab bisa memporak-porandakan pulau bajak laut itu dengan teknik Galaxy Impact-nya. Nah, untuk selanjutnya Gab bisa langsung mencari Koby menggunakan Kenbonsoku Haki-nya. Orang sekelas Gab tentu punya Kenbonsoku Haki yang baik. Koby pun terlihat di puing-puing bangunan. Dia baik-baik saja, namun borgol yang mengikat kakinya belum terlepas. Gab pun dengan santai dan ceria mendatangi Koby. Dia bertanya apakah murid kesayangannya itu baik-baik saja. Koby menjawab dia baik-baik saja. Dan dia ingin bicara sesuatu kepada Gab tentang rencana Kurohige yang ingin menjadikan Pulau Hachinosu sebagai negara yang diakui oleh pemerintah dunia. Tapi Gab tidak membiarkan Koby bicara. Kakek legend itu langsung menghancurkan borgol yang mengikat Koby dengan Busosoku Haki tingkat tinggi. Lalu dia meminta Koby untuk segera pergi dari markas bajak laut ini. Dan baru setelah itu mereka akan bicara mengenai rencana Kurohige. Nah, rencana pasukan SWORD pun dilanjutkan. Setelah berhasil menyelamatkan Koby, rencana selanjutnya adalah pergi dari Pulau Hachinosu secepat mungkin karena misi mereka sudah berhasil. Gab dan para member SWORD bergegas menuju kapal. Mereka juga membawa para tahanan lain yang sudah dibebaskan oleh Koby. Nah, setelah sampai di kapal, Helmeppo langsung mempersiapkan tolakan yang kuat untuk kembali ke lautan. Namun ternyata rencana mereka tidak berjalan mulus karena tiba-tiba tanah berguncang hebat dan permukaan tanah di sekitar kapal Gab jadi turun. Kapal milik legenda marin itu pun terkurung di dalam tanah. Hal itu membuat pasukan SWORD tidak bisa pergi. Selanjutnya Gunung Tengkorak Hachinosu bicara dan membentuk wajah Avalo Pizarro. Ya, di sini Pizarro terlihat sangat marah kepada Gab dan pasukan SWORD yang sudah membuat kerusakan sangat parah di Pulau Hachinosu. Padahal dia sendiri sangat berhati-hati dan tidak mau membuat kerusakan lagi setelah pelabuhan Rocky Port baru saja diperbaiki. Prince Crash dan beberapa member SWORD lain berusaha menghancurkan kurungan tanah yang dibuat oleh Pizarro. Tapi walaupun sudah hancur, kurungan tanah itu tetap kembali lagi ke bentuk semula. Jadi jalan satu-satunya untuk bebas adalah mengalahkan Avalo Pizarro. Akhirnya Gab memutuskan bahwa dia dan pasukan SWORD akan bertarung melawan seluruh bajak laut yang ada di Pulau Hachinosu. Sementara itu, Shiryu terlihat sedang menghubungi seseorang untuk mengabarkan kekacauan yang sedang terjadi di markas. Orang yang dihubungi oleh Shiryu tentu adalah Kurohige. Nah, selanjutnya Shin bisa berganti ke lokasi Kurohige di Pulau Winner. Dia tampak marah setelah mendengar kabar bahwa markasnya dihancurkan oleh Marin. Di sini Kurohige sudah memegang salinan Road Poneglyph. Dan bahkan dia sedang mencoba untuk membuat room dengan kemampuan OP-OP Nomi. Ya, pemenang dalam pertarungan di Pulau Winner ini bisa jadi adalah Kurohige. Namun keadaan Lau dan para krunya mungkin belum diperlihatkan. Selanjutnya Kurohige memerintahkan para krunya untuk bersiap masuk ke dalam kapal karena mereka akan segera berteleport ke Pulau Hachinosu menggunakan kemampuan teleportasi dari Van Augur. Nah, kemampuan buah teleportasi Van Augur ini sudah mencapai awakening, sehingga dia bisa memindahkan banyak objek dalam skala yang luas. Bahkan seluruh kapal bajak laut Kurohige bisa dia teleport.
Kapal Kurohige pun tiba-tiba sampai di pelabuhan. Tawa Kurohige terdengar di seluruh penjuru Pulau Hachinosu bersamaan dengan guncangan gempa Gura-Gura Nomi. Sementara itu pasukan Sword sedang bertarung melawan bajak laut yang ada di sana. Ternyata di Pulau Bajak Laut itu tidak hanya ada para bajak laut kroco saja. Para bajak laut yang punya harga buronan lumayan tinggi juga berada di sana. Jumlah mereka pun banyak sekali. Walaupun sudah banyak yang tumbang, tapi masih banyak lagi yang berdatangan. Hal itu benar-benar mencerminkan nama lain dari Pulau Hachinosu, yaitu Pulau Beehive, yang berarti adalah sarang lebah. Para bajak laut dalam jumlah besar akan berdatangan ke tempat itu, seperti kawanan lebah yang masuk ke sarangnya. Oke, lanjut kita beralih ke Pulau Egghead. Di sini terlihat kapal bajak laut Kurohige sudah berlabuh di pulau masa depan itu, dan diperlihatkanlah sosok Aokiji, Laffy beserta Devon. Aokiji tampak punya beberapa memori dengan Pulau Egghead. Nah, tujuan kedatangan bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead adalah untuk menangkap Vegapunk. Hal itu dilakukan agar Kurohige bisa bernegosiasi dengan pemerintah dunia untuk membuat Pulau Hachinosu menjadi sebuah negara yang diakui. Kedatangan mereka ke Pulau Egghead atas dasar saran dari Aokiji, karena menurutnya Koby yang hanya member Sword tidak bisa digunakan untuk negosiasi. Jadi diperlukan sosok lain yang lebih berharga atau lebih mengancam bagi pemerintah dunia, agar mereka mau memenuhi keinginan Kurohige. Akhirnya dipilihlah sosok Vegapunk, dan Aokiji yang pernah menjabat sebagai admiral bertugas untuk membawa manusia paling jenius itu. Nah, selanjutnya bisa menjadi scene terakhir, yaitu scene pertarungan Luffy versus Seraphim yang di chapter lalu tidak dimunculkan sama sekali. Di sini Luffy bisa jadi sudah berubah ke mode Gear 5. Luffy sudah memutuskan untuk menggunakan kemampuan terbaiknya untuk melawan manusia buatan terkuat itu. Seraphim Kuma pun dihajar habis-habisan seperti ketika Luffy menghajar Kaido. Dan serangan-serangan Luffy yang penuh imajinasi itu mulai bisa memberikan kerusakan berarti kepada Seraphim Kuma. Oke, itu aja video prediksi untuk alur cerita chapter 1081 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!